Saudara, dapur SPPG Rama Indra II di Lampung Tengah menerapkan sistem pencucian ompreng atau wadah makan secara berlapis demi menjamin kebersihan dan keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter TVRI Yoga Guntur langsung dari Lampung Tengah. Yoga, selamat siang. Silakan dengan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih Fajri dan selamat siang juga pemirsa. Memang benar dapur SPPG Rama Indra II di Lampung Tengah menerapkan sistem pencucian ompreng atau wadah makan secara berlapis demi menjamin kebersihan dan juga keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Proses higienitas ini mengikuti pedoman operasional yang ketat, yakni pekerja wajib mencuci tangan dengan sabun, setelah itu menggunakan perlengkapan lengkap seperti sarung tangan, masker, sepatu khusus hingga penutup rambut sebelum memasuki area dapur SPPG Rama Indra II Lampung Tengah. Dan pemirsa, ompreng MBG dibersihkan dengan serangkaian tahapan mulai dari pemisahan sisa makanan menjadi beberapa kategori seperti nasi, sayur, lauk, dan non-organik, lalu diguyur dengan air hangat, disabun, dibilas dengan air dingin mengalir, dan dibersihkan kembali dengan air panas sebanyak 3 kali. Dan terakhir, pemirsa, kembali dibilas dengan air dingin sebelum dikeringkan secara berlapis. Tentunya proses ini melalui tahap demi tahap. Dan pemirsa, tahapan pencucian berlangsung selama sekitar 10 jam setiap harinya. Dilaksanakan oleh petugas khusus yang menangani ompreng secara penuh. Selain menjaga kebersihan alat makan, pengelola dapur memperhatikan aspek lingkungan juga. Limbah sisa makanan yang dihasilkan disaring dalam 2 lapis sebelum airnya dialirkan ke saluran pembuangan, sehingga tidak mencemari area sekitar SPPG dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan berikut kutipan wawancara kami bersama Sukamto, relawan SPPG Rama Indra II Lampung Tengah. Ya, turunan gini ya, kita cuci tutupnya itu sesuai SOP, kita jalankan di dalam itu. Ada yang ngelap, ada yang numpuk. Nah, setelah itu nanti gantian kita sama mangkoknya. Ya seperti itu sama. Itu ada air panasnya. Pertama air panas, air dingin. Setelah itu kita bilas pakai air panas. Kita cuci lagi, air dingin kita bilas pakai air panas lagi. Itu berapa tahapan Bapak? Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tahapan ya? Ya, 6. Dan pemirsa, saat ini dapur SPPG Rama Indra II Lampung Tengah melayani 12 sekolah meliputi TK sebanyak 4 sekolah, SD 3 sekolah, SMP 2 sekolah, SMA dan SMK sederajat sebanyak 2 sekolah. Dan total keseluruhan siswa penerima manfaat sebanyak 3.582 siswa yang menerima manfaat makan bergizi gratis dari SPPG Rama Indra II Lampung Tengah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali Fajri. Baik, Yoga Guntur, terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Dalam rangka hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto yang jatuh pada 17 Oktober 2025, sejumlah dapur SPPG di Lamongan, Jawa Timur menyiapkan makanan kesukaan Presiden, yakni nasi goreng untuk para siswa dan siswi penerima makan bergizi gratis. Seperti inilah saat petugas SPPG Made Lamongan, Jawa Timur mengantarkan menu MBG spesial ulang tahun Presiden Prabowo Subianto di SDN 4 Made pada Jumat pagi. Menu MBG spesial ulang tahun Presiden kali ini adalah nasi goreng yang menjadi makanan favorit Presiden Prabowo Subianto. Para siswa mengaku senang dan menyukai menu nasi goreng yang disediakan oleh pihak SPPG. Kepala SDN 4 Made, Salamah, mengatakan jika sebanyak 534 siswa di sekolahnya menjadi penerima makan bergizi gratis dari Presiden. Sementara itu, ahli gizi dari SPPG Made mengaku jika hari ini berdasar kebijakan dari Badan Gizi Nasional, seluruh dapur SPPG wajib menyiapkan menu MBG nasi goreng. Ia pun bersyukur karena seluruh siswa lahap dan menyukai menu yang disediakan. Semoga kedepannya bisa menjalankan tugasnya dan bisa memimpin rakyatnya. Terima kasih untuk Pak Prabowo dengan MBG-nya.
anak-anak sangat antusias mau nasi goreng ini, dia kebetulan disukai anak-anak. Kemudian ada telur ceplok yang dikukus, ini sangat sehat karena tidak pakai minyak. Ini sangat cocok untuk kesehatan anak-anak. Spesial ulang tahun Pak Prabowo ada nasi goreng Hongkong, lalu ada telur ceplok, kukus, bumbu barbeque, terus ada tempe goreng, lalu ada timun, terus ada kerupuk, terus ada salak, dan ada susu. Guru maupun SPPG berharap di hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto yang ke-70 tahun ini, Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi pemimpin yang dapat membawa kemajuan buat negara, serta berharap program makan bergizi gratis dapat terus dilaksanakan. Dari Lamongan, Hari Saktiono, TVRI melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rizal menyatakan akan menutup SPPG yang tidak menjalankan SOP sesuai dengan perjanjian. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan rapat dengan BGN agar SPPG yang sebabkan penerima manfaat keracunan ditutup sementara selagi diproses verifikasi dan fakta integritas ulang. Fraksi yang di Komisi 1 apalagi terkait misalkan sekarang. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsur Rizal menegaskan akan menutup SPPG yang menyebabkan penerima manfaat keracunan. Cucun menilai kasus keracunan yang kembali terjadi ini bukan persoalan sepele, mengingat di setiap SPPG selain terdapat relawan di bagian dapur dan gudang, Badan Gizi Nasional juga menugaskan 3 orang khusus sebagai kepala SPPG, ahli gizi dan akuntan, yang bertugas untuk melakukan pengawasan ekstra terhadap bahan baku hingga menjadi makanan yang siap disantap oleh para penerima manfaat. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan segera melakukan rapat bersama BGN agar SPPG yang tidak menjalankan SOP sesuai perjanjian sehingga menyebabkan penerima manfaat keracunan ditutup sementara untuk diproses verifikasi dan fakta integritas ulang. Apakah masih layak beroperasi atau tidak? Terjadi keracunan lagi ini, tugas saya juga pengawasan, saya akan cek ulang. Ya, kalau sudah kejadian kayak demikian, bukan hanya ini, harus segera BGN tutup, itu dulu, perbaiki, kalau mau dibuka, lakukan verifikasi dan fakta integritas ulang, fakta integritas ulang dengan dapur-dapur yang ada di seluruh Indonesia ini. Kalau mau menjalankan SOP dengan baik, jalankan. Kalau tidak, udah ganti dengan yang baik, yang baru. Kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di SMPN 1 Cisarua. Hingga Selasa malam kemarin, sedikitnya terdapat 161 orang siswa yang mengalami keracunan dan dirawat di posko area sekolah dan dirawat di 7 rumah sakit dan klinik di kawasan Bandung Barat.